Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi web audit keuangan serta fitur-fiturnya. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke akunnya, pengguna yang belum memiliki akun perlu melakukan proses registrasi melalui menu daftar. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi beberapa informasi seperti nama, username, password, dan memilih hak aksesnya. Setelah seluruh data diisi dengan benar, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke dalam database-nya, sehingga akan dapat digunakan untuk proses autentikasinya. Fitur ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki identitas yang terdaftar dan hak akses yang jelas di dalam sistem. Setelah proses registrasi selesai, pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi melalui halaman login. Setelah proses registrasi selesai, pengguna masuk ke aplikasi melalui halaman login. Pengguna hanya perlu memasukkan username dan passwordnya yang telah didaftarkan. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memverifikasi kecocokan data dengan database-nya. Apabila data yang dimasukkan valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan peran atau hak akses yang dimiliki, baik sebagai klien maupun auditor. Dengan mekanisme ini, keamanan data dan akses terhadap sistem dapat terjaga dengan baik. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung masuk ke dalam halaman dashboard. Dari halaman ini, seluruh fitur utama aplikasi dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing pengguna. Di sini saya masuk sebagai klien. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard klien. Halaman itu merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali yang memberikan akses ke seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi. Dari halaman ini, pengguna dapat mengelola data keuangan, melihat laporan, hingga mengakses dokumen pendukung dengan lebih mudah. Lanjut kita masuk ke dalam profil. Menu pertama adalah profil. Profil ini tuh digunakan untuk mengelola informasi identitas pengguna. Melalui halaman ini, klien dapat melihat dan memastikan data akun yang digunakan sudah sesuai sehingga identitas pengguna dalam sistem tetap konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke From Journal. Fitur ini merupakan salah satu bagian utama dalam aplikasi karena digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Pengguna cukup mengisi informasi transaksi sesuai kebutuhan. Kemudian data tersebut akan menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan.
Setelah transaksi dicatat, pengguna juga dapat mengunggah dokumen pendukung melalui menu upload bukti. Dokumen seperti faktur, kwitansi, ataupun nota dapat disimpan secara digital sehingga setiap transaksi memiliki bukti yang valid dan mudah diverifikasi ketika proses audit dilakukan. Selanjutnya terdapat menu bukti transaksi. Fitur ini tuh berfungsi sebagai arsip digital seluruh dokumen transaksi yang telah diunggah. Pengguna dapat meninjau kembali bukti transaksi, melakukan verifikasi data, maupun mempersiapkan dokumen apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses audit. Secara keseluruhan, panel kalian dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola transaksi keuangan secara digital, mulai dari catatan transaksi, penyimpanan bukti, hingga penyajian laporan keuangan. Dengan integrasi seluruh fitur tersebut, proses administrasi keuangan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mendukung pelaksanaan audit yang lebih efektif. Jadi kita logout. Selanjutnya kita masuk ke auditor. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke dalam halaman dashboard auditor. Halaman ini merupakan pusat kendali bagi auditor untuk mengakses seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi. Jadi dashboard ini, auditor dapat melakukan proses monitoring, evaluasi, hingga melihat laporan keuangan secara lebih detail. Selanjutnya kita masuk ke profil. Fitur ini tuh digunakan untuk melihat informasi akun auditor yang sedang login. Pada halaman ini, pengguna dapat memastikan identitas akun yang digunakan serta mengelola informasi profil apabila diperlukan. Selanjutnya ke audit detail. Fitur ini tuh berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Dengan adanya audit trail, setiap proses dapat ditelusuri kembali sehingga meningkatkan transparansi dan memudahkan proses pengawasan apabila terjadi kesalahan ataupun penyalahgunaan data. Selanjutnya ke evaluasi audit. Eh, Menu ini tuh digunakan oleh auditor untuk memberikan hasil pemeriksaan terhadap transaksi maupun dokumen yang telah dianalisis. Auditor juga dapat memberikan catatan atau rekomendasi sebagai tindak dari lanjut proses audit. Selanjutnya kita masuk ke kerja. Fitur ini tuh membantu auditor dalam menyusun dan mengelola data sebelum menghasilkan laporan akhir sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih sistematis. Ini penerimaan kas yang kita buat tadi. Kita bisa lihat laporannya di sini. Kita bisa ekspor juga ke PDF, ke Excel gitu. Selanjutnya kita masuk ke kas. Fitur ini tuh digunakan untuk memantau seluruh transaksi kas perusahaan. Melalui halaman ini, auditor dapat melihat arus kas masuk maupun kas keluar, sehingga kondisi keuangan perusahaan dapat dipantau dengan lebih akurat. Selanjutnya kita masuk ke fitur banknya. Fitur ini tuh digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang berkaitan dengan rekening bank perusahaan sehingga proses pencocokan data antara kas dan rekening menjadi lebih mudah. Selanjutnya ke buku besar. Menu ini tuh menampilkan seluruh transaksi yang telah dikelompokkan berdasarkan masing-masing akun. Dengan demikian, auditor dapat melihat riwayat transaksi setiap akun secara lebih rinci. Selanjutnya kita masuk ke rekonsiliasi. Fitur ini tuh digunakan untuk mencocokkan data transaksi yang berasal dari berbagai sumber sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan atau ketidaksamaan data. Terus kita masuk ke laporan. Pada menu laporan ini, sistem menyajikan hasil pengelolaan data transaksi menjadi laporan keuangan yang siap digunakan sebagai bahan analisis maupun dokumentasi. Pada menu neraca menampilkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan modal.
Laporan ini tuh memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya kita masuk ke laba rugi. Pada halaman ini, sistem menghitung total pendapatan dan total beban sehingga dapat diketahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Di bagian ini, log berfungsi untuk menyimpan riwayat aktivitas pengguna selama menggunakan aplikasi. Dengan adanya log, seluruh aktivitas dapat ditelusuri kembali sehingga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas sistem. Secara keseluruhan, dashboard auditor itu menyediakan seluruh fitur yang dibutuhkan dalam proses audit keuangan. Melalui dari pemantauan transaksi, evaluasi hasil audit, penyusunan laporan keuangan, hingga pencatatan aktivitas pengguna. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses audit dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Itu tadi penjelasan mengenai aplikasi web audit keuangan beserta fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja aplikasi ini, dan terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.